Wow. Nah, kesimpulannya kalau sudah 98% ke atas dan keaktifannya 80%, dia masuk kategori non-cut off. Non-cut off itu maksudnya adalah gini, ketika ada penduduk di kabupaten tersebut, misalnya mohon maaf nih, ada yang lahir gitu ya, dari salah satu penduduk, kemudian perlu biaya untuk ke rumah sakit, itu langsung didaftarkan oleh Pemda dan saat itu pun langsung aktif. Bayarnya ibaratnya belakangan. Oke. Kalau bahasa sederhananya begitu, itu disebut non-cut off. Daftar aja dulu gitu ya, bayar belakangan. Didaftarin bahkan sama bahkan Pemda. didaftarin. Karena sudah 98 lebih dan keaktifannya di atas 80%. Kita menyebutnya UHC non-cut off atau istilahnya UHC prioritas. Jadi kalau prioritas itu maksudnya gimana? Ya kalau tadi melahirkan atau ada kecelakaan, ternyata dia belum ada JKN, lapor sama Pemda, Pemda akan mengatakan nanti kami akan jamin, masuk aja rumah sakit. Nanti yang jamin BPJS. Pelosok-pelosok desa, ribuan desa Iya. yang akan disasar ya. Betul. Walaupun jumlah totalnya ada 85 ribuan desa, namun paling nggak 10 ribu desa aja gitu yang mau Iya, disasar di betul. pesiar ini. Benar, jadi kalau totally desa Indonesia kan sekitar 85 ribuan ya. Kalau kita 10% saja kita anggap ya. Kalau 98,2 kan sebenarnya tinggal dikit lagi ya. Iya. Tapi kan jumlah desa lebih banyak. Nah, jadi Betul. kita uji coba di tahun ini 2335 itu aja sudah mereka antusias. Oh, Ya, baik. apalagi nanti kita merencanakan di 8.000 desa gitu ya. Itu sebenarnya tadi tujuannya sangat mulia sebenarnya, artinya memastikan sih sebenarnya seluruh penduduk Indonesia ini gitu ya, warga negara Indonesia itu tidak sampai ada satupun yang tidak ikut dalam program JKN ini. Untuk Terlindungi. 8.000 ini merata ya? Indonesia Merata. Timur, Barat. Ya, tentu kita melihat dari tadi. Sebenarnya kan mereka yang dari kantor-kantor cabang BPJS itu menginformasikan dan kebetulan Pemdanya atau aparat desa itu bersemangat untuk mendaftarkan karena mereka tahu bahwasanya tempat kami ini perlu dan kemudian memang cakupannya belum maksimal, tingkat keaktifannya belum maksimal gitu. Namun tadi juga cukup menggembirakan bahwa ada 300-an desa Pemda yang mendapatkan award, artinya Bukan desa malah kabupaten. kabupaten. Iya, hampir Wow. 366 apa 68. Sekarang nambah terus soalnya. Yang Artinya itu lebih banyak lagi desa yang ada di situ ya. Iya, kalau satu kabupaten berarti kan jumlah desa cukup banyak tuh. Betul. Nah, kalau misalnya dia mendapatkan sertifikat UHC gitu ya, UHC non cut off apalagi berarti dia sudah 98% ke atas. Wow. Nah, kesimpulannya kalau sudah 98% ke atas dan keaktifannya 80%, dia masuk kategori non cut off. Non cut off tuh maksudnya adalah gini. Ketika ada penduduk di kabupaten tersebut, misalnya mohon maaf nih, ada yang lahir gitu ya, dari salah satu penduduk, kemudian perlu biaya untuk ke rumah sakit, itu langsung didaftarkan oleh Pemda dan saat itu pun langsung aktif. Bayarnya ibaratnya belakangan. Oke. Kalau bahasa sederhananya begitu, itu disebut non-cut off. Daftar aja dulu gitu ya, bayar Didaftarin belakangan. bahkan sama bahkan Pemda. didaftarin. Karena sudah 98 lebih dan keaktifannya di atas 80%. Kita menyebutnya UHC non-cut off atau istilahnya UHC prioritas. Jadi kalau prioritas itu maksudnya gimana? Ya kalau tadi melahirkan atau ada kecelakaan, ternyata dia belum ada JKN, lapor sama Pemda, Pemda akan mengatakan nanti kami akan jamin, masuk aja rumah sakit. Nanti yang jamin BPJS. Oh. Itu yang saya mengatakan tidak ada jeda 1 menit pun, jadi artinya langsung. Beda kalau misalnya dia UHC tapi cut off. Cut off itu maksudnya tadi belum sampai 98%, keaktifannya belum 80%, masih jauh gitu. Maka kalau misalnya didaftarkan oleh Pemda sekalipun, dalam arti kata Pemda akan jamin nih masih ada jeda waktu. Bulan depan baru, misalnya nih kejadian tanggal 10 atau 11 hari ini, nggak bisa langsung aktif. Nanti tanggal 1 baru aktif itu. Itu kira-kira gambarannya. Oke, Nah, baik. jadi sekarang banyak tadi yang saya mengatakan kabupaten kota itu berlomba untuk UHC Wow. supaya tadi mereka memastikan warganya jangan sampai jadi masalah dalam mengakses kesehatan gitu. Baik. Itu kira-kira. Ini kalau saya salvok sama UHC Award tadi, ini akan ada setiap tahun ya? Tahun depan, kemarin nih udah kita lakukan. Iya. Itu terhadap tadi Pemda yang luar biasa ya, termasuk provinsi ya. Provinsi itu kalau misalnya sampai dihitung 98% dan keaktifan 80%, Iya. itu dihargai. Termasuk tempo hari itu misalnya ya Aceh, DKI, kemudian ada 17 itu provinsi yang masuk. Iya. Termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Oh. Pak Sri Sultan pun hadir Wow. pada waktu UHC Award itu. Nah, tapi
menariknya adalah di 2025 nanti gitu Ya. ya, di ujung Desember itu kita akan menghitung tadi yang akan diberikan awarding oleh presiden misalnya begitu ya, atau pemerintah dalam hal ini, itu yang 98% dan 80% keaktifan. Nah, kita menuju yang mereka masih 97 menuju ke 98. Nah, ini tugas Nah, agen pesiar ya. Betul, termasuk tadi keaktifan. Masih 79%, itu menuju ke 80%. Bagaimana caranya? Itulah tugas-tugas agen pesiar. Oke, termasuk juga kita sosialisasikan di sini ya. Betul. Oke, dokter, ini kalau kaitannya dengan rumah sakit yang terafiliasi dengan BPJS Kesehatan ini Betul. bagaimana seluruh Indonesia cakupannya? Baik, itu sebagai informasi. Jadi kalau hampir semua rumah sakit ya, kalau nggak salah sekitar 3.000-an nih, update terus ya. Itu rumah sakit ya. Itu baik itu kelas A, B, C ataupun D. Dan itu termasuk ownernya, artinya boleh juga rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit swasta, Ya. rumah sakit misi, yayasan, itu semua rata-rata sudah bergabung. Jadi justru sementara ini justru banyak, mohon maaf ya, rumah sakit juga ada yang belum dan pengen bergabung. Kenapa demikian? Bisa kebayangkan Mbak Tara, kalau Iya. misalnya 100% penduduk nanti atau 98% penduduk itu menggunakan JKN, maka rumah sakit itu hidupnya dari mana? Peserta JKN. Betul. Mereka akan mengakses mereka semua. Jadi kalau rumah sakit tidak mau bekerja sama dengan BPJS, mungkin ada tadi yang kelompok 1-2% tadi yang belum dan memang mungkin belum bergabung ya, bukan tidak mau, boleh jadi belum bergabung, belum terinformasi. Mereka akan mengakses itu. Tapi akan lama-lama makin kecil. Jadi semua akan akhirnya akan menggunakan JKN ini. So far, kalau menurut saya sangat terbuka ya. Kita lagi mau mengembangkan, artinya rumah sakit itu bisa saja menambah kapasitas tempat tidur gitu kan, supaya bisa menampung. Karena jumlah angka kesakitan kan juga akan lama makin tinggi, makin banyaknya jumlah cakupan peserta, tentu angka kesakitannya beda ketika dia belum sejumlah 98%. Itu kira-kira. Baik. Dok, tadi mumpung sudah dijelaskan tadi disinggung tentang kelas 321 begitu ya. Iya, Ini iya. bagaimana dengan tahun depan 2025? Apakah betul Iya. yang didengar oleh orang bahwa akan ada disamakan satu kelas saja? Iya, ya. Kalau saya sederhana kalimatnya begini, tunggu setelah pariwara berikutnya. Itu intinya maksudnya gini. Masih digodok? Ya, masih dalam telaah panjang gitu. Tapi sebenarnya bukan dari BPJS ya, itu dari tentu stakeholder dalam hal ini kementerian lembaga yang terkait, DJSN, Kementerian Kemenkes. Kesehatan gitu ya. Tentu dengan banyak hal lah dalam kondisi saat ini memang dalam arahnya ke sana gitu ya. Tapi saya tidak mengatakan pastinya kapan gitu. Mungkin yang lebih tepat nanti stakeholder terkait memang harus menjelaskan gitu kesiapannya, karena ini tentu akan dikaji telaahnya panjang ya, mengenai iurannya, mengenai kapasitasnya, karena kan ada perubahan pasti kan. Nah, jumlah kebutuhannya harus seperti apa gitu. Iya. Tapi kalau kriterianya dibuat oleh Kementerian Kesehatan ataupun dengan DJSN, kriteria kalau mau satu kelas rawat inap seperti apa gitu. Tapi progres peta jalannya itu nanti mungkin DJSN ataupun Kemenkes dalam hal ini itu mungkin lebih bisa menjelaskan lebih detail. Dan itu pasti juga perlu waktu ya, karena juga akan mensinkronkan dengan rumah sakit yang Betul. ada, bagaimana pelayanannya dan lain sebagainya. Betul, kapasitasnya tentu yang jumlahnya 3.000 rumah sakit itu kan tidak segampang itu ya, tidak semudah itu, artinya perlu proses lah gitu kira-kira. Mungkin itu kira-kira Mbak Tara. Oke, baik. Jadi bisa dipastikan bahwa sampai dengan saat ini apabila ada sahabat sonora yang mendengar dan ingin mengaktifkan kembali, artinya masih sama skemanya, masih kalau mereka dengan kelas 1, 2, 3 ya masih seperti sama, itu ya. tetap sama. Itu sampai nanti ada regulasi kan mengenai kalau mau jadi berubah, ada perubahan itu tetap sama aja. Oke. Kalau mau tahu aktif ya tadi cukup melihat dari aplikasi Pandawa tadi ya, 08118 165 165. Mudah dihafalnya. 08118 165 165, call centernya 165, atau juga bisa aplikasi mobile JKN. Mobile JKN. Oke, anytime bisa dihubungi di situ. Betul. Tapi kalau Pandawa ada jadwal. Tentu kalau ada Sabtu jadwalnya? Minggu rasanya ini Mereka ada. juga mau malam mingguan juga ya? Iya. Ada petugasnya kan itu ya. Liburan ya. Iya. Oke, baik. Kalau pesiar ini bagaimana juga? Mereka Senin sampai Jumat atau Dia bahkan diberikan bukan bonus ya, biaya operasional, bantuan pulsa, kemudian kalau dia bisa Internet. menyisir 200 KK per 1 bulan itu kita tambah biaya.
Bukan tambah biaya, maksudnya kita kasih lah gitu ya. Ibaratnya uang bensin lah gitu Iya, kira-kira. iya. Artinya mereka juga boleh apabila mereka masih bekerja statusnya tapi juga ingin menjadi agen, apakah diperbolehkan? Boleh, tapi ada ketentuan kan. Ada Misalnya ketentuannya. kayak misalnya PNS kan nggak bisa. Kalau Iya. PNS kan tentu ASN kan dia punya tanggung jawab gitu. Kalau tadi kayak jualan pulsa bisa lah ya, Ya, bisa. untuk sambil Kalau menyisir. dia menyisir kan boleh. Dia artinya dibikin kontraktualnya karena nanti kan ada perjanjian kan hak dan kewajibannya. Gitu kira-kira Mbak Tara. Baik.